أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan sholat isya, kemudian sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita diberikan keistiqomahan mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, sehingga yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam hari ini di malam yang ke-7 insyaallah Al-Fakir ingin berbicara yang berat. Kalau kemarin yang ringan-ringan, sekarang saya mau berbicara yang berat. Tetapi sebelum berbicara yang berat, saya biasanya mempunyai kebiasaan yang subhanallah, ketika dibaca kebiasaan ini, maka yang berat itu akan terasa ringan. Paling tidak mengurangi beratnya itu. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Solawat yang populer. Nah, kita sama-sama ya. Solawat apa Bang Amin? Review dulu. Kita sama-sama ya 3 kali ya. Apa-apa nanti mungkin 10 menit lah kurang lebihnya. Kita mulai solawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat ini kita memohon kepada Allah diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan hati, dan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, manusia ini hidup melalui beberapa tahapan atau beberapa fase. Fase yang pertama, kita berada di alam rahim. Betul apa betul? Semua kita pernah di alam rahim? Pernah semua. Pada usia 4 bulan kurang lebih, kita bersahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ini proses manusia. Yang pertama alam rahim. Yang kedua, kita dilahirkan masuk ke alam dunia. Masih kita bayi, argo, pahala, dan dosa belum berjalan. Masih bayi, masih tanggungan orang tua. Masih dalam pendidikan orang tua. Masih belayan orang tua. Begitu masuk ke usia 17 tahun atau 9 tahun atau balik, maka argometer, pahala, dan dosa mulai dicatat oleh malaikat. Siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Mulai dicatat. Amal buruk dicatat oleh malaikat. Amal baik dicatat oleh malaikat. Semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita selaku manusia yang pernah beramal baik ataupun beramal buruk, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Allah menciptakan manusia ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah membekali kepada hati manusia, semua manusia telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, jalan menuju takwa, dan jalan menuju keingkaran. Ini sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita memilih sebagai manusia, mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, itu adalah pilihan. Life is choice. Ya, hidup ini adalah pilihan, choice. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kita memilih, sekarang nih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tibanya bulan puasa. Bulan puasa apa bukan bulan ini Bapak Ibu? Bulan puasa apa bukan? Ada yang memilih puasa, ada yang memilih enggak, betul atau betul? Memilih puasa berarti taat kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala. Memilih tidak berpuasa, maka berarti ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka akan diganjar dengan dosa. Ada orang susah payah, ya, berpuasa, kadang kerja keras, ya, begitu payah, tetapi karena ingat bahwa ini adalah merupakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ia tetap berpuasa. Tetapi ada juga orang yang menentukan pilihannya dari awal Ramadan udah enggak mau berpuasa. Ada apa enggak kira-kira? Ada, cuma jauh mungkin ya, enggak di tempat kita. Kalau tempat kita insya Allah puasa semua, insya Allah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah pilihan yang sama-sama berat sebetulnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita hitung-hitung, puasa Ramadan ini, kalau kita anggap berat, itu bisa jadi berat. Tetapi kalau kita anggap ringan, insya Allah menjadi ringan.
Karena apa? Karena konsekuensi dari setiap amal yang kita lakukan, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fase di dunia. Fase di dunia ini orang bermacam-macam. Ada usaha yang halal, ada usaha yang haram, itu pilihan. Ada orang yang nggak mau berusaha, diem-diem aja, maunya diberi aja, ada juga. Itu pilihan. Ada orang yang usaha giat sungguh-sungguh, ada juga, itu pilihan. Tetapi ingat, itu semua akan berakibat kepada diri kita sendiri. Adik-adik mau balap lari sekarang ya di HP ya. Ya. Kalau mau balap lari sekarang di HP. Ya. Itu adalah pilihan buat diri kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, maka tentu kita akan taat kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dirasa berat, bisa jadi dirasa ringan, tetapi kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa di dunia ini tergantung amal-amal kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian itu berbuat baik, hakikatnya berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tetapi berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita memberi hakikatnya, syariatnya kita memberi makan terhadap orang lain. Tetapi subhanallah 2-3 hari, bahkan mungkin beberapa hari kemudian, Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan rezeki dari biasanya. Karena apa? Karena sedekah kita, karena infak kita, karena amal baik kita. Kita tidak punya uang, kita bantu dengan tenaga, kita dengan pikiran dan lain sebagainya, sehingga di dalam kehidupan ini berbuat amal soleh. Dan ingat, amal soleh itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa in asatum, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berbuat dosa, berbuat durhaka, berbuat curang, berbuat zalim, falaha, maka azabnya, dosanya akan kembali kepada diri kita, diri pelaku masing-masing. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah manusia ini singkat ya, singkat-singkat saja, loncat-loncat. Setelah masuk kita mengalami di dunia ini, setelah perbuatan amal-amal kita lakukan, amal baik ataupun amal buruk, maka kita akan wafat, akan meninggal. Betul apa betul? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wafatlah singkatnya kita manusia. Masuklah ke fase berikutnya, yaitu alam kubur. Di alam kubur ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada orang yang mendapat nikmat, makan seperti kita, jalan-jalan, bisa masuk ke surga, bisa melihat dunia. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, wafatnya syahid. Subhanallah. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ada juga orang yang tidur, ya, karena memang amalnya biasa-biasa saja, tetapi mereka tidak juga berdosa. Tidak berdosa berat, itu seperti itu. Mereka kalnaum, bagaikan tidur. Jadi begitu menunggu hari kiamat, bagaikan tidurnya pengantin. Begitu wafat, meninggal, masuk ke alam kubur, begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah hari kiamat, hari pembalasan. Ada juga orang yang seperti itu. Tetapi wa'iyadzubillah, orang yang zalim, orang yang suka ngambil tanah orang, kita ingat ya, kalau dalam cerita-cerita suka ngambil tanah orang tuh digencet. Ada orang yang hartanya ditumpuk-tumpuk, di kuburnya diteriska, kemudian dililit ular. Ini bukan cerita fiktif Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa azab kubur itu ada pasti dan itu akan terlaksana dan akan terbukti bagi orang-orang yang zalim. Ketika Rasulullah SAW lewat ke dalam satu pemakaman, maka Rasulullah mendengar ada orang yang merintih. Beliau menancapkan pohon agar pohon itu memintakan ampun terhadap orang yang di dalam kubur. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah masuk di alam kubur, ada orang yang mendapat nikmat, ada orang yang tidur, ada yang biasa saja, dan ada juga yang mendapat azab. Kelak di yaumil kiamah, pada saat tiupan sangkakala yang pertama, maka dunia ini akan dihancurkan.
Dunia ini akan dihancurkan, gunung-gunung akan diterbangkan. Manusia akan berterbangan bagaikan anai. Semua dalam keadaan ketakutan. Orang yang sedang hamil melahirkan, dia tidak peduli lagi terhadap hartanya. Dia tidak peduli lagi terhadap anak istrinya. Semua takut dalam keadaan takut. Karena apa? Pada saat itu terjadi hari kiamat. Di hari hisab, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang begitu berdosa, terlena di dunianya, waji'a yauma idzin bi jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu manusia diperlihatkan api neraka yang sedang membakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia baru sadar manusia pada saat itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Mereka baru sadar bahwa ini adalah nyata dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan dimulai hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada saat itu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka orang-orang yang berdosa mengatakan, sekiranya dulu semasa hidup di dunia ini, kita nih sekarang ini, seandainya berbuat amal baik, berbuat amal soleh, tidak berbuat durhaka, maka tidak akan terjadi azab yang menimpa diriku, kata orang-orang yang menyesal pada hari itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sekarang berada di muka bumi, diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk taat ataupun untuk ingkar. Maka bagi orang-orang yang beriman, hendaklah betul-betul kita mempersiapkan diri untuk kelak kita berpulang ke rahmatullah, agar kita betul-betul tidak menyesal di yaumil kiamah kelak. Adapun orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, kembali. Radiyatan mardiyah, dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian kembalilah dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada golongan hamba-hamba yang soleh. Masuklah kepada hamba-hamba golongan yang beriman. Masuklah kepada hamba-hamba golongan yang senantiasa menjalankan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fajr mulai dari ayat 23 sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang menyesal, orang yang senang, orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang singkat ini, waktu yang singkat, Al-Fakir menyampaikan, marilah kita sama-sama watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kita saling berpesan dalam kebaikan. Insyaallah kita semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan orang tua kita, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kerabat kita, wabil khusus yang baru meninggal, Bapak almarhum Syafi'i bin Sulaiman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana warhamna wa amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khalifatu Tsaniyatu li Sayyidina Umar bin Khattab.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.